kelima itu satu hari kita tapi 3 kali sering nanti kita buat di hari Sabtu aja. Kelima. Apa juga jadi masuk dalam gelaran yang pertama dari nomor 2. Iya. Nah, kita mulai ya. Oke, mulai. Baik, selamat sore ya. Sore. Hari sore lah ya. Oke, lagi mau. Nanti kalau pagi. Baik. Selamat sore anak-anak Ibu. Gimana? Udah letih hari ini? Yang terakhir masalahnya ya. Ada yang sudah ngantuk? Kalau ada yang sudah ngantuk nanti ada game ya. Game pokoknya kira-kira tunggu aja lah, game yang gampang saja. Nanti kalau ada kesempatan kita buat, kalau enggak ya kita lihat waktu kita ini sudah menipis ya. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media sosial, media massa ya, media massa. Jadi pada pertemuan kali ini sebelum kita mulai, seperti biasa, Ibu absen dulu, ya. Tadi istirahat udah makan semua nih? Udah yang kenyang ya? Oke, baik, saya absen dulu. Oke. Dewi, Sastri, Evi, Ranti, Indri, ya, Lauren, Kuria, Soryani, Emia, berarti ada semua ya? Oke, ada semua. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita sebelum memulai kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Jangan ditunjuk dulu ya. Harus memang sudah bisa. Kalian kan sekarang sudah SMA ini, ya kan? Kalau sudah SMA itu berarti sudah bisa memimpin doa. Lain di SMP. Di SMP kemarin harus ditunjuk-tunjuk namanya. Kalau sekarang harus sudah bisa sudah mampu. Oke, baik. Siapa yang bisa berdoa sebelum kita belajar? Ada? Ayo, jangan bingung. Ya, Indri, silakan. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih media massa. Anak-anak Ibu di sini semua pasti punya HP ya? Ada yang nggak punya? Punya semua ya? Ayo, siapa yang tidak punya? Tunjuk tangan. Bohong kalau tidak punya ya, pasti punya. Jangan-jangan masuk SMA ini imbalannya harus dapat Android. Ada yang begitu? Ada? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Tetapi memang kita sangat membutuhkan namanya Android atau handphone atau media. Karena apa? Karena memang zaman sekarang ini, zaman teknologi yang sudah semakin canggih ini, kebutuhan kita memang sangat terbantu dengan adanya teknologi. Oke. Nah, pada pelajaran hari ini itu tujuan pembelajaran kita diminta untuk memahami sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Berarti kita diminta untuk bersikap apa tadi? Kritis. Lalu bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa tersebut. Ada tujuan pembelajaran yang lain, yaitu kita harus mampu mengidentifikasi pengalaman pribadi menggunakan handphone yang pertama. Lalu alat gadget lainnya dan juga media-media yang ada di internet
sosmed mungkin seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya ya. Kemudian kita anak-anak mampu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber media massa. Dari berbagai sumber media massa, baik itu digital, non-digital, dan dari buku-buku tentang dampak positif dan negatif dari alat teknologi informasi pada era digital saat ini. Ya, semua itu juga anak-anak diminta untuk mampu menjelaskan kegunaannya atau perlunya bersikap kritis serta bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Oke, baik. Nah, sekarang sebelum kita jauh, Ibu mau bertanya dulu. Apa pengertian dari penggunaan media massa atau media sosial? Ya, silakan. Massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada banyak orang atau publik secara serentak. Ya, terima kasih. Ya, benar ya? Itu pengertian dari media massa. Nah, kemudian yang kedua, mengapa manusia saat ini selalu menggunakan sosial media? Ada yang bisa? Manusia saat ini selalu menggunakan media sosial atau sosial media. Mengapa? Tadi di awal kan sudah Ibu jelaskan. Ya, Indri, pakai ini. Biar suara kuat. Karena di zaman sekarang ini media sosial ataupun alat komunikasi sangat bermanfaat untuk memperlancar kegiatan sehari-hari manusia seperti untuk berkomunikasi atau untuk bersosialisasi ataupun untuk menghidupi kebutuhannya, menghidupi dirinya, misalnya dengan belanja online atau lain-lain. Baik, terima kasih. Ya, jelas ya. Nah, pertanyaan yang ketiga ini. Sikap apakah yang harus dikembangkan terhadap penggunaan media massa? Sikap apa yang harus dikembangkan? Ya, Sastri? Boleh pakai ini. Sikap yang harus dikembangkan terhadap media massa itu sikap bertanggung jawab terhadap media massa, harus dapat mengatur waktu agar tidak media massa yang mengatur waktu kita. Baik, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya, itulah dia. Sikap yang harus kita miliki, kita harus kritis, bertanggung jawab. Maksudnya di situ jangan sampai kita memakai media massa justru malah media massa yang mengatur kita, tetapi kitalah yang mengatur media massa itu sendiri. Oke, baik, sekarang Ibu tampilkan pelajaran kita pada bab 2 ini. Baik. Nah, tadi kan teman-teman sudah bisa jawab. Bentar ya. Oke. Nah, ini tadi. Media komunikasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak informasi yang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terbendung, ya. Persoalannya informasi itu ada yang bersifat membangun, ada juga yang bersifat merugikan. Kemudian kita dituntut untuk bersikap kritis atas segala tawaran yang ada dan informasi yang kita peroleh. Bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah ya, tidak menolak bersikap kritis di situ. Tetapi lebih pada kita mencoba menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Nah, gereja melalui Ika artikel 9 menegaskan kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, lalu pemirsa, pendengar yang atas pilihan pribadi bebas menampung informasi yang disiarkan oleh media itu. Kita lihat video yang satu ini.
Manusia sanggup merindukan Allah. Bagian pertama, kerinduan akan Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 27 sampai 30. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik dia kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus-menerus. Gaudium et Spes, artikel 19, paragraf pertama. Makna paling luhur martabat manusia terletak pada panggilannya untuk memasuki persekutuan dengan Allah. Sudah sejak asal mulanya manusia diundang untuk berwawancara dengan Allah. Sebab manusia hanyalah hidup karena ia diciptakan oleh Allah dalam cinta kasih-Nya dan lestari hidup berkat cinta kasih-Nya. Dan manusia tidak sepenuhnya hidup menurut kebenaran bila ia tidak dengan sukarela mengakui cinta kasih itu serta menyerahkan diri kepada Penciptanya. Sejak dahulu kala manusia menyatakan melalui landanan iman dan pola tingkah laku religius seperti doa, kurban, upacara, dan meditasi atas berbagai cara usaha mereka untuk menemukan Allah. Cara pengungkapan itu tidak selalu jelas tentunya, tetapi terdapat sekian umum di antara segala bangsa manusia sehingga manusia dapat disebut sebagai makhluk religius. Dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 26 sampai 28 tertulis, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim. Bersosialisasi pun kemampuan kita kurang. Kita jadi lebih mengurung diri dan bersifat individualis. Nah, contoh lain adalah kita lebih kecanduan. Saat mengerjakan tugas kita jadi lebih menghentikan dari Google daripada harus membaca buku dan lain-lain. Kita jadi pengen hal yang instan. Pertanyaan kan Ibu, bagaimana kamu bisa membandingkan video dari Katekismus Gereja tadi dengan video yang orang tadi? Pada video tentang katekismus tadi, itu mengatakan bahwa jalan kebenaran itu hanya terletak pada Tuhan. Namun, kita sekarang lebih tergantung pada diri. Kita lebih percaya pada sesuatu yang ada terpampang jelas di dalam handphone. Padahal, satu-satunya jalan kebenaran itu terletak pada Tuhan. Oke, baik. Terima kasih, Budi. Oke, baik. Karena waktu kita sudah habis, sudah waktunya pulang. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua mengerti ya pada pelajaran hari ini yang kita pelajari mengenai bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Nah, ingat bahwa kalian jangan sampai salah guna seperti yang di video tadi, ya. Maka dari sekarang kalian harus mampu mengendalikan diri, bukan handphone yang mengendalikan diri kalian, tetapi kalian yang mengendalikan handphone. Jangan sampai ya. Setuju? Oke, baik. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita ini. Yang membuat doa silakan si Emia. Emia, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.